Kota selalu memiliki daya tarik tersendiri. Tak heran, akan ada banyak sekali masyarakat pinggiran yang datang dan menyebabkan membludaknya penduduk di daerah perkotaan. Hal inilah yang menimbulkan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Ada banyak sekali permasalahan sosial yang kemudian terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah kemacetan. Macet adalah salah satu permasalahan sosial yang sampai sekarang terus ada dalam masyarakat. Macet bisa jadi terjadi kapan saja dan di mana saja apabila belum ada kesadaran dari masyarakat dan pemerintah untuk mengatasinya. Pemerintah dan masyarakat sangat berperan penting dalam masalah ini. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah salah satu kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini. Di Indonesia sendiri, kota yang terkenal dengan kemacetannya yang luar biasa adalah Jakarta. Hal itu terjadi karena Jakarta adalah salah satu kota yang menjadi pusat pemerintahan di Indonesia dan pusat infrastruktur dan lapangan kerja yang ada di Indonesia berada di Jakarta. Bukan hanya di Jakarta, akhir-akhir ini juga sering terjadi kemacetan di kota-kota kecil seperti di Ambon ini. Ambon merupakan wilayah Indonesia sebelah timur, sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Maluku. Ambon memiliki jumlah penduduk sebanyak 387.102 jiwa pada tahun 2022, dikutip dari regionalkompas.com. Dengan pertambahan penduduk setiap tahunnya, menyebabkan pula pertambahan jumlah kendaraan di kota Ambon. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2021. Jumlah kendaraan bermotor roda 4 yang beroperasi di kota Ambon sebanyak 40.861 buah, sedangkan untuk roda 2 sebanyak 111.188 buah. Di satu sisi, adanya pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang meningkat tinggi setiap tahunnya tidak sebanding dengan prasarana yang disediakan pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang timbul, yaitu kemacetan. Seperti yang terjadi pada hari Kamis kemarin tanggal 22 September 2022 di daerah Batu Merah dan Hotel Santika yang ini sekarang menjadi salah satu tempat atau sebagian tempat di Ambon yang sering terjadi kemacetan di sana. Masalah ini tidak terlepas daripada kepadatan penduduk atau mobilitas penduduk yang semakin lama semakin meningkat. Dan karena dua tempat ini letaknya di kota yang menjadi pusat perekonomian dan lapangan kerja yang ada di Ambon ini, maka sering terjadi kemacetan karena semua masyarakat yang ada di Ambon ini lebih besarnya beraktivitas di kota. Nah, untuk mengatasi ini harusnya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, pemerintah harus membangun lapangan pekerjaan atau membangun pusat pembelajaran lain seperti pasar itu di tempat lain, bukan lagi di kota tapi di tempat lain, agar semua masyarakat yang beraktivitas tidak lagi menuju ke sana, tapi sebagiannya itu bisa menjadikan tempat lain untuk bekerja atau berbelanja. Bukan hanya itu, ada juga salah satu penyebab macet adalah pengantrian pembelian bensin yang dilakukan oleh pengendara motor atau mobil di pinggir jalan sehingga mengakibatkan pengendara yang lain sulit untuk melintasi tempat atau berdesakan di tempat tersebut. Saya kira kalau masalah ini dibiarkan atau tidak diatasi, maka besar kemungkinan akan terjadi ketabrakan, baik itu antar kendaraan ataupun antar manusia. Maka dapat disimpulkan kemacetan di kota Ambon terjadi akibat laju pertumbuhan penduduk dan kendaraan, mobilitas, prasarana yang tidak memadai, serta penyalahgunaan badan jalan. Untuk itu, dibutuhkan suatu solusi
agar dapat meminimalisir masalah kemacetan di kota Ambon. Dikutip dari auto2000.co.id, penting untuk mengetahui sumber penyebab kemacetan lalu lintas. Alasan utama yang mungkin sudah disadari adalah kenyataan bahwa setiap orang ingin bergerak pada waktu yang sama setiap harinya. Sistem sekolah dan ekonomi mengharapkan orang pergi ke sekolah dan bekerja pada waktu yang bersamaan. Namun jika kita mencoba untuk melakukan perubahan pada sistem ini, dampaknya akan serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan apapun pada sistem yang sudah ada. Meskipun hampir tidak mungkin untuk bisa benar-benar menghilangkan kemacetan lalu lintas, ada banyak cara untuk setidaknya mengatasi hal ini dalam skala tertentu. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, rencanakan perjalanan. Anda dapat merencanakan perjalanan sebelum memutuskan untuk bepergian. Mengapa merencanakan perjalanan itu penting? Dengan banyaknya akses jalan yang dapat dilalui ke berbagai tempat, maka jangan sampai Anda malah melewati akses lebih jauh. Masalahnya, semakin buruk pemilihan jalan Anda ke sebuah tempat, sama dengan waktu yang lebih lama dan terbuang di jalan. Itu bukanlah hal yang bijak pula, karena semakin menambah kepadatan kendaraan di jalan. Jadi, mulai saat ini, rencanakan perjalanan sebelum bepergian. Yang kedua, budaya carpooling. Carpooling adalah pilihan yang sangat baik untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Bergantian mengemudi menggunakan kendaraan pribadi ke kantor adalah cara yang bagus untuk mengurangi stres saat mengemudi di setiap hari. Ini juga akan membantu mengurangi jumlah polutan yang dilepaskan ke lingkungan sehingga Anda bisa lebih nyaman dan lancar untuk berkendara. Yang ketiga, berangkat lebih awal. Jalan biasanya lebih padat selama waktu-waktu tertentu di pagi atau sore hari. Waktu ini biasanya saat orang berangkat kerja atau sekolah di pagi hari atau saat pulang ke rumah di sore hari. Menghindari jam sibuk dapat membantu mengurangi kontribusi Anda terhadap kemacetan jalan. Yang keempat, teknologi sinyal adiktif. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan jumlah waktu lampu hijau dalam sinyal tertentu berdasarkan lalu lintas dalam waktu nyata. Teknologi ini telah berhasil diterapkan di Jepang dalam mengurangi jumlah kemacetan lalu lintas di sana hampir 35%. Yang kelima, memanfaatkan teknologi pemantauan jalan raya secara real time. Sistem ini dapat digunakan untuk menyediakan pemantauan lalu lintas di jalan raya secara real time, seperti menggunakan CCTV, sensor, dan perangkat lain di jalan raya untuk menghindari macet di Indonesia. Ini mencakup berbagai jenis insiden yang mungkin akan dihadapi seseorang di jalan, seperti kemacetan, kondisi cuaca buruk, perbaikan jalan, dan banyak lainnya. Semua informasi dikirim ke smartphone para pengguna jalan. Dengan begitu, mereka akan bisa menghindari berbagai keadaan ini. Thierry Granville menjelaskan tentang bagaimana kondisi suatu kota yang ditandai dengan kepadatan penduduk, pekerjaan non-agraria, pembangunan yang beragam, serta gedung-gedung tinggi yang saling berdekatan. Kalau dilihat dari relevansi dengan realitas yang ada di perkotaan, kepadatan yang dimaksud dalam pendapat ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang semakin banyak. Karena mobilitas penduduk yang terus meningkat, maka pembangunan juga ikut meningkat, sehingga menyebabkan space yang berkurang atau berdekatan. Bahkan ada sebagian yang sampai ke badan jalan. Karena pembangunan yang makin padat dan area jalan yang makin sempit,
Maka tidak heran jika kemacetan sering terjadi di daerah perkotaan. Don't the water grow the trees? Don't the moon pull the tide? Don't the stars light the sky? Like you need to light my life. If you need me anytime, you know I'm always right by your side. And see, I never felt this